Widodo. Hari ini saya berada di depan kantor Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Desa Rawapanjang dengan Bapak Muhammad Agus tentang kondisi Rawapanjang terkini, tentang kesehatan, tentang kriminalitas, tentang anak muda dan masalah-masalah sosial yang lainnya, agar masyarakat luas bisa tahu seperti apa kondisi masyarakat paling bawah, yaitu di tingkat RT, RW, dan desa, yang bisa kita gali dari kepala desa-desa tersebut. Mari kita ikuti wawancara saya dengan Bapak Kepala Desa Muhammad. Pak, program KRL ini apa sebetulnya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Desa Rawapanjang Muhammad Agus, dan saya diamanahkan sebagai Kepala Desa mulai tahun 2021. Jadi pun saya sebagai Kepala Desa ini baru periode ini. Tapi syukur alhamdulillah dengan pemberian amanah yang diberikan kepada saya, dan saya berusaha berupaya untuk bagaimana menciptakan lingkungan terutama Desa Rawapanjang untuk menjadi desa ramah lingkungan. Nah, seiring sejalan dengan program kabupaten, yaitu Kabupatenku Green and Clean, lalu kemudian berubah menjadi Bogor Kabupatenku Ramah Lingkungan, dan usaha upaya bagaimana menciptakan Desa Rawapanjang menjadi ramah lingkungan kita dimulai sejak tahun 2021. Kita sudah mendeklarasikan 24 bank sampah di masing-masing RW, 1 bank sampah. Sejalan dengan perjalanan sampai tahun 2023, syukur alhamdulillah kita sudah tumbuh berkembang menjadi 32 bank sampah di 24 RW. Dan artinya Desa Rawapanjang concern terkait dengan lingkungan. Oleh karena itu apapun bentuk program yang diprogram oleh kabupaten, Desa Rawapanjang siap untuk melaksanakan apa yang menjadi program terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada di Desa Rawapanjang. Dan lalu kemudian ya, sejalan dengan Kampung Ramah Lingkungan atau disebut dengan KRL, Desa Rawapanjang pada tahun 2021 itu baru satu KRL kita daftarkan dalam rangka kita ingin belajar terkait dengan apa sih sebetulnya program Kampung Ramah Lingkungan itu. Nah, setelah alhamdulillah tahun 2021 lolos menjadi KRL pertama untuk di Desa Rawapanjang 1 RW. Lalu kemudian tahun 2022 kita daftarkan KRL 24 KRL di 24 RW. Dan memang kebetulan jumlah RW di Desa Rawapanjang itu ada 24 RW, 141 RT. Dan alhamdulillah tahun 2022 Desa Rawapanjang lolos 15 kampung ramah lingkungan di tingkat Kabupaten Bogor sebagai pratama dan 1 sebagai madya. Dan alhamdulillah karena banyaknya kampung ramah lingkungan di Desa Rawapanjang, kita dapat penghargaan oleh Bapak Bupati terkait dengan jumlah kampung KRL yang terbanyak di Desa Rawapanjang di setingkat Kabupaten Bogor. Jadi, terbanyak Pak. Kita dapat piala bergilir. Nah, piala bergilir ya, untuk terkait dengan prestasi Desa Rawapanjang yang kampung ramah lingkungannya terbanyak se-Kabupaten Bogor. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 Desa Rawapanjang akan mempertahankan itu. Makanya tahun 2023 itu Desa Rawapanjang mendaftarkan 24 kampung ramah lingkungan KRL dengan kategori 1 masuk ke utama, 14 masuk ke madya, 9 masuk ke pratama. Perbedaan tingkat itu di Kampung ramah lingkungan, Kampung ramah, karena kita memang di Kampung Ramah Lingkungan itu ada 4 kategori. Oke. 4 kategori. Kategori pertama yang paling rendah adalah pratama, tingkat kedua itu namanya madya, tingkat ketiga itu namanya utama, dan tingkat 4 itu namanya jawara. Insya Allah dengan usaha upaya kita ingin terus berusaha melalui kampung ramah lingkungan itu bagaimana Desa Rawapanjang untuk menjadi desa yang ramah lingkungan. Dan ini ya sejalan baru kita selesai dalam hal verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim BKRL Kabupaten Bogor. Dan
yang dilaksanakan dari sejak awal bulan Oktober. Artinya dengan perolehan prestasi itu persoalan sampah di Rawapanjang menjadi nihil ya, kecil lah Nah, gitu ya. dalam rangka bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah itu, memang kita dalam rangka masih proses berusaha berupaya. Tapi sejalan dengan perjalanan yang kita lakukan itu, syukur alhamdulillah dari tahun 2021 kita kurang lebih 100 ton kita sudah memberikan kontribusi kita. Lalu kemudian di tahun 2022 120 ton, target kita di tahun 2023 itu 150 ton setahun, untuk bagaimana kita bisa mengatasi problematika terkait dengan persampahan yang ada di Kabupaten Bogor. 150 ton itu Per sampah tahun, satu tahun. apa? Non-organik. 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 Nah, tahun 2023 kita sudah mencanangkan, sebetulnya sudah kita canangkan yang namanya bank sampah induk. Ya. Tapi karena memang kita masih belum mendapatkan orang yang concern, yang serius, yang komitmen dalam rangka bagaimana mengelola bank sampah induk yang ada di Desa Rawapanjang. Dan tahun 2023 ini kita sudah siap untuk menjadi membentuk bank sampah induk yang ada di Desa Rawapanjang. Mudah-mudahan dengan adanya bank sampah induk di Desa Rawapanjang, maka kita bisa mengelola secara mandiri terkait dengan apa yang bisa kita kelola terkait dengan sampah yang ada di Desa Rawapanjang. Lalu kemudian syukur alhamdulillah juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa CSR terkait, ya kan. Lalu kemudian kita juga sudah mendapat bimbingan dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk bagaimana kita untuk membentuk yang namanya bank sampah induk. Lalu kemudian nanti di tahun 2024 kita sudah dicanangkan sebagai desa atau kampung proklim, kampung iklim. Ya, program kampung iklim itu yang memang tingkatan dari kelanjutan dari kampung ramah lingkungan. Nanti kita akan masuk ke namanya program kampung iklim. Nah, program kampung iklim ini memang program dari Kementerian Lingkungan Hidup, KLH. Bank sampah induk itu kegiatannya apa saja, Pak? Bank sampah induk itu nanti kita dalam hal bagaimana kita bisa mengelola terkait dengan sampah, semua jenis-jenis sampah yang ada di Desa Rawapanjang. Dan nanti kita akan mengelola, setelah itu kita akan mencari buyernya, artinya si pembeli pertama. Kita tidak lagi melalui pembeli-pembeli yang sifatnya dari pihak yang lain. Kita akan mencari, dan itu sudah kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mereka mencari siapa pembeli sampah-sampah yang sudah kita kelola. Yang dikelola itu artinya dipilah atau dibikin dalam bentuk? Sudah terpilah, dan nanti kemauan dari pihak pembelinya apa? Apakah PET, apakah bentuknya mentah, jadi misalkan sudah nih kita kumpulkan plastik-plastik dan mereka nanti yang akan kelola. Yang terpenting, tapi kita tetap akan bagaimana terus meningkatkan nilai kualitas atau nilai ekonomi dari sampah-sampah yang kita kelola. Itu para pelaku bank sampah itu siapa, Pak? Nah, para pelaku RT? bank sampah itu adalah mereka-mereka yang siap dan mereka bersedia untuk mengelola sampah di wilayah masing-masing, dan itu kita SK-kan oleh desa. Dan lalu kemudian dalam hal perlengkapan sarana prasarananya itu desa yang siapkan. Timbangannya lah, bukunya lah, dan sebagainya itu kita siapkan. Honornya? Honornya kita sedang berproses. Sedang berproses. Tahun 2021 kita baru bisa memberikan honor itu, atau dibilang operasionalnya itu 200.000 per tahun. Per orang atau per kelompok? Tahun. Per bank sampah. Per bank sampah. Kecil Sampah. ya. Mungkin baru sekedar administrasi dan sebagainya. Nah, tahun 2022 kita sudah mulai naik. Ini kan tahun 2022 kita naik menjadi 400.000 per tahun. Lalu kemudian di tahun 2023 itu 600 per tahun. Per tahun, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan adanya tambahan untuk biaya operasional atau administrasi, mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat untuk mereka. Target panjangnya apa, Pak? Nanti setiap rumah tangga harus bisa target panjangnya adalah satu gitu ya? bank sampah, satu RT. Satu bank sampah, satu RT. Butuh tempat nggak itu, Pak? Dan tentunya kita nggak terlalu harus begini, karena kita nanti akan sistem, apalagi dengan bank sampah sudah mulai dekat
dengan desa kita. Artinya kita di desa sendiri sudah punya bank sampah induk. Nah, bank sampah induk itu nanti kita buat sistemnya seperti apa, karena kita akan berusaha berupaya bagaimana mengatasi permasalahan sampah ini dari kita untuk kita. Ya, baik. Ya. Pak, kita beralih ke soal yang lain, Pak. Sukses ya untuk bank sampah, Pak ya. Jadi kalau soal stunting gimana, Pak, di desa Bapak? Nah, untuk terkait dengan stunting, memang terkait dengan stunting ini ya alhamdulillah kita sudah punya datanya dan sebagainya. Kita lakukan verifikasi di lapangan. Data-data yang sudah ada lalu kita verifikasi, dan ketika sudah verifikasi kita mencari solusi seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, alhamdulillah sejauh perjalanan dari pihak-pihak dinas-dinas terkait juga memberikan support, bantuan dan sebagainya terkait dengan penanganan stunting, apakah dari puskesmas, dari dinas kesehatan dan sebagainya, terus memberikan support dan sebagainya bagaimana penanganan stunting yang ada di desa Rawapanjang yang memang dilematis untuk terkait dengan stunting di desa Rawapanjang. Kenapa? Karena memang kembali lagi pada masyarakatnya, karena masyarakatnya itu belum tentu mereka melaporkan apa yang terjadi terhadap anaknya. Nah, karena mungkin karena malu dan lain sebagainya, sehingga teridentifikasi itu hanya ketika kita melakukan ke lapangan. Nah, sementara mereka tidak pernah terlibat di aktivitas kegiatan di posyandu bisa. Dan kemudian kalau memang mereka terlibat di posyandu, itu yang pasti kita pantau. Dan hasil pantauan yang sudah terdata di tingkat Kemenkes, lalu kemudian kita verifikasi, yang dari 130 kita verifikasi, ya alhamdulillah sekarang sudah terdata, tercatat secara akurat itu hanya 29. Jadi ada 29 kasus stunting di Rawapanjang. Insya Allah akan selesai. Lumayan tinggi, Pak ya sebetulnya. Nah, insya Allah akan selesai dan tahun ini kita akan selesaikan. Artinya bagaimana? Kecuali memang stunting itu ada kategorinya. Nah, kategori yang memang bisa ditangani dan ada memang yang tidak bisa ditangani. Nah, nanti yang tidak bisa ditangani kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dinas kesehatan atau dengan puskesmas yang ada di desa. Yang tidak bisa ditangani itu yang seperti apa? Ya mungkin itu tadi ada kelainan-kelainan fisik yang tidak bisa yang kita tangani. Tapi bila mana memang terkait dengan pola hidup, terus kemudian gizi dan sebagainya, itu kita akan usahakan. Baik, Pak. Soal kenakalan remaja atau tawuran, ya bagaimana kondisinya di Rawapanjang? Ya, sejalan dengan perjalanan kepemimpinan saya di desa Rawapanjang dari tahun 2021, memang kerap kali kegiatan tawuran kenakalan remaja itu memang kerap kali terjadi. Karena memang di desa Rawapanjang itu adalah suatu wilayah yang memang rentan akan hal itu. Karena dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan luasan 315, penduduk hampir 50.000, lalu kemudian dengan gaya hidup yang kalau secara geografis mereka itu ada wilayah-wilayah yang padat. Nah, wilayah-wilayah padat ini yang rentan untuk adanya aktivitas kegiatan yang rawan dari terkait dengan kamtibmas ya, Kamtibmas dan kamtib. Dan usaha upaya itu sudah kita lakukan dari tahun 2021 dulu, tahun 2021 sebelumnya sering terjadi. Ketika kita melakukan patroli bersama dengan Polsek, bersama dengan Koramil, dengan Muspika dan sebagainya, alhamdulillah tahun 2021 bisa kita redam. Terus kemudian juga kita lanjutkan di tahun 2022. Nah, tahun 2022 itu tetap kita lakukan patroli malam minggu, setiap malam minggu. Nah, terus kita alhamdulillah tahun 2022 teredam. Nah, namun ini tadi ya kan kembali kepada masyarakat. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka usaha upaya. Kan ini harus bersinergi, bersama-sama bekerja sama. Kalau mengandalkan pemerintah, Muspika, 3 pilar dan sebagainya, itu mungkin ada keterbatasan waktu ya. Sehingga akhirnya kita juga buat ketetapan yang namanya jam malam. Nah, jam malam itu sudah kita lakukan sudah kita buat sejak tahun 2021 dan sampai sekarang pun masih berlaku. Seperti apa jam malamnya? Jadi bila mana ada anak remaja
kerja, yang masih nongkrong-nongkrong di atas jam 11 itu akan kita akan integrasi, kita akan foto dan sebagainya. Bila mana nanti pekan depan ketemu lagi, nah itu sudah jelas mereka itu tidak akan menjadi potensi untuk mereka itu sebagai pelaku untuk melakukan itu tadi tindak perkelahian, tawuran dan sebagainya. Itu nggak apa-apa ya, nggak ada penolakan dari orang tua, nggak melanggar HAM gitu, nggak misalnya. Selama kita penjaga. Yang Ya. penting itu cara melakukan melakukan penyelesaiannya pun ya kita tetap melakukan kegiatan yang sifatnya musyawarah. Kita nasihati dan sebagainya, ya kan. Lalu kemudian kalau memang ketahuan mereka bawa sajam, otomatis kita akan proses dan sebagainya. Dari temuan di lapangan, itu mereka lebih banyak disebabkan oleh karena iseng atau karena apa? Kebencian, Pertama karena permusuhan gitu. orang tua. Oh, orang tua. Kalau misalkan kalau mereka berkumpul terjadinya tawuran itu karena memang ini ya itu tadi, karena kumpul-kumpul yang dimana perkumpulan mereka itu tidak ada maksud dan tujuan yang jelas. Bahkan cuma hanya sekedar iseng-iseng dan sebagainya, sehingga ya itu tadi, ketika ada sekelompok orang atau ada orang yang mempengaruhi sehingga orang itu terpancing untuk ikut-ikutan, pasti kan begitu. Tapi bila mana mereka kita redam, pokoknya kita batasi waktu-waktu dan sebagainya, insya Allah itu akan bisa diatasi. Terlebih lagi masyarakat juga harus care, harus peduli ketika masyarakat atau anaknya, orang tua terhadap anaknya, ketika sudah jam malam itu masih dibiarkan, berarti itu tadi, berarti memberikan peluang anaknya untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Ya, Pak, gimana Pak? Ditemukan nggak kriminal yang lain? Judi online, pelacuran online, narkoba, gimana? Nah kalau narkoba itu kan memang ada bagian-bagiannya terkait dengan permasalahan yang pasti. Desa Rawapanjang itu salah satu target karena kepadatan penduduk dan kemudian banyak penduduk perpindahan dari Ibu kota. wilayah-wilayah yang memang awal terkait dengan penggunaan itu. Yang pasti ada, dan tentunya kita juga sudah di warning gitu, artinya sudah di warning, dan warning itu diberitahukan kalau kita tetap harus hati-hati. Dan untuk mengantisipasi itu terkait dengan narkoba, di Rawapanjang ada yang namanya bentuk tim pengelolaan penanganan narkoba yang ada di desa Rawapanjang. Itu kita lakukan itu. Kita bentuk tim itu. Nanti tim itu bekerjasama dengan semua stakeholder RT RW untuk selalu memantau. Nah, dalam memantau nanti mereka yang memberikan informasi. Nanti kalau dalam hal tindakannya, ya kita teguran dulu. Bila mana teguran ini tidak bisa dihiraukan dan sebagainya, yang pasti pihak yang berwajib lah yang nanti akan menindak. Terutama BNN. Tapi kalau bisa itu kita kan ingin secara keuangan dulu, ya kan, artinya preventif itu bagaimana menyelesaikan secara keuangan. Tapi bila mana memang terus menerus dan itu menjadi kebiasaan dan mereka pelakunya yang merusak, ya kita mah nggak bisa, harus diselesaikan secara itu. Judi online ada nggak Pak? Judi online itu sejalan dengan perjalanan kita itu kan kita jadi bukan bagian yang bisa memantau itu ya, karena kan itu dilakukan secara pribadi dan sebagainya, sehingga mereka melakukan itu ketika sudah terjadi baru kita tahu ternyata memang di desa Rawapanjang ada. Kita tidak memungkiri judi online itu tidak ada, Apalagi di era sekarang ya. begitu. HP di tangan dan kemudahan ada di tangan. Iya. Itu. Jadi kita tidak mungkiri di desa Rawapanjang itu tidak ada judi online, ada. Gitu. Karena ada juga yang mereka itu tadi, mereka ketika sudah terlibat, sudah mereka tertimpa masalah judi online, baru melapor ke desa, minta dibantu dalam hal penyelesaian. Ya. Pak, secara umum di Desa Rawapanjang ini apa sih yang perlu diperhatikan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Infrastruktur, air, kesehatan, atau yang lain? Ya kalau untuk Desa Rawapanjang itu memang kita masih dalam tahap infrastruktur itu perlu banyak perbaikan. Karena ya terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum itu masih pada mengacu yang terpenting
program itu terselesaikan tanpa melihat dari kualitas. Nah, yang sekarang itu ya kita mengedepankan kualitas dan berkelanjutan. Jadi bila mana anggarannya hanya bisa mampu menyelesaikan infrastruktur 100 meter, kerjakan 100 meter. Jangan ditarik 200 meter. Nah, itu yang kita usahakan upayakan. Ditambah lagi dengan semakin tertibnya dari pengawasan pelaksanaan kegiatan semua yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan sudah mulai ketat dan sebagainya. Nah, lalu kemudian tidak saja infrastruktur, tapi juga permasalahan banjir masih belum diselesaikan di Desa Rawapanjang karena memang ada titik-titik banjir, karena memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari karena itu wilayah wilayah tempatnya air. Nah, paling bisa kita hanya mengantisipasi ya, memberikan edukasi permasalahan-permasalahan kenapa mereka harus tinggal di tempat yang memang dasar awalnya memang banjir. Jadi penyelesaian kita nggak bisa secara penyelesaiannya secara 100%, tapi bagaimana kita berusaha berupaya untuk bagaimana minimal mengurangi. Tadinya airnya masuk ke dalam rumah, sekarang sudah tidak masuk ke dalam rumah. Artinya kan ada kegiatan-kegiatan peninggian, dan itu kita usahakan upayakan mereka sadar gitu. Mereka tuh tinggal di daerah yang memang. Terus kedua juga daerah-daerah yang padat penduduknya. Nah, pada penduduknya itu kan jangan kepadatan ini jadi permasalahan sosial yang banyak di wilayah itu. Nah, permasalahan sosial itu kan memang tumbuh berkembang karena di wilayah yang padat itu. Dan kita sedang berusaha berupaya itu bagaimana ya kita bekerja sama dengan stakeholder atau dinas-dinas terkait untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial yang selalu ada di wilayah-wilayah yang padat ini. Tapi kita tidak putus asa dalam hal penyelesaiannya. Mudah-mudahan yang terpenting bagaimana kita terus memberikan arahan, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bila mana mereka ingin mencari tempat tinggal, ya wayahnya mereka mencari, meneliti, melihat dan sebagainya sebelum mereka membeli. Baik Pak Ngades, terima kasih atas penjelasannya, gamblang sekali, ya. Dan selamat dan sukses untuk KRL buat Desa Rawapanjang.